sudah berjuang. Kemarin kami masih terngiang, ibu kampanye, halo nakes, halo guru. Tapi amat sekarang kami dirumahkan. Dalam waktu dekat ini saya akan meminta Pak Sekda dan Kepala BKPP untuk segera berangkat ke Jakarta mempertanyakan, mudah-mudahan setelah ini bisa terprogres dengan baik dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di PKM dan guru-guru bisa segera menerima SK paruh waktu mereka. Tetapi di situ saya mulai berpikir, sepertinya kita sebagai guru sudah tidak ada kesejahteraan yang saya lihat, dan saya berpikir kalau saya terus di sini, ya saya pikir tidak ada masa depan, karena kalau saya terus menjadi guru honorer, kita tidak pernah tahu kapan ada kejelasan, ya umur semakin bertambah. Nasib para tenaga honorer dari tenaga kesehatan dan juga guru saat ini sedang berada di ujung tanduk. Pasalnya, Tribuners, ini beberapa waktu yang lalu, Bupati Mamuju Siti Situda Sardi secara resmi menyerahkan SK P3K paruh waktu kepada 876 orang, di mana kesemuanya itu adalah merupakan tenaga teknis. Sementara itu, Tribuners 1.001 lainnya yang terdiri dari tenaga kesehatan dan juga guru luput dari pengusulan. Dan akibatnya hal ini kemudian mengundang reaksi para guru dan nakes melaksanakan aksi unjuk rasa 3 hari berturut-turut di kantor Bupati Mamuju. Dan juga beberapa waktu lalu viral sebuah video di media sosial di mana para guru dan nakes ini sudah pamit di instansi masing-masing karena memang berdasarkan aturan yang ada per 31 Desember 2025 tenaga non-ASN itu sudah dihapuskan dan sehingga hanya ada status ASN yaitu PNS dan P3K. Dan saat ini Tribuners kita bersama dengan salah satu guru honorer ini yang tidak terakomodir P3K paruh waktu yang kita akan berbincang terkait dengan hal ini. Saya bersama dengan Ibu Sumiati. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, jadi sebelum kita lanjut mungkin bisa dijelaskan dulu, Bu, terkait dengan ceritakan tentang diri Anda dan latar belakang pendidikan serta ini lama mengabdi sudah berapa lama? Jadi perkenalkan, nama saya Sumiati, jurusan keguruan dan lama mengabdi di salah satu SD yang ada di Mamuju, yaitu SD Negeri Padambaka, kurang lebih 12 tahun. Sudah 12 tahun, Bu, iya. Ya? Kemudian apa sih, ini kan sudah 12 tahun, Bu, pasti ada yang melatar belakangi, yang memotivasi Ibu sehingga ini 12 tahun lamanya mengabdi. Apa kira-kira yang memotivasi? Yang pertama, memang dari kecil atau maksudnya dari sekolah sudah bercita-cita ingin jadi guru. Dan terlebih lagi saya asli di sini. Kebetulan tempat saya bekerja dekat dari rumah dan bisa dikata bahwa hampir 80% itu siswanya adalah keluarga besar kami. Jadi ingin mengabdi lah dan ingin memberikan ilmu yang bermanfaat kepada keluarga kami, anak-anak penerus di kampung kami ini. Ya, ini beliau Tribuners mengajar di salah satu SD, tidak apa-apa kan sebutkan, Bu, ya? Iya. Di SD Negeri Padambaka, iya, di Kabupaten Mamuju. Tribuners, mungkin ini kan sudah 12 tahun mengabdi. Apakah sebelum memutuskan untuk memutuskan iya, Bu, ya? Memutuskan untuk keluar dari sekolah itu, apakah ini sudah dipikirkan panjang terlebih dahulu atau memang tahun-tahun sebelumnya sudah berpikir ingin keluar? Ya, jadi awalnya itu sejak 2025, karena di situ pas efisiensi anggaran, di situ awal mulanya. Efisiensi anggaran ada pada tahap kita kan penggajian memakai dana BOS. Pada tahap kedua pencairan itu pembayaran gaji itu dipotong dengan alasan efisiensi anggaran. Jadi kita bukan protes, tapi alhamdulillah kita syukuri. Tetapi di situ saya mulai berpikir, sepertinya kita sebagai guru sudah tidak ada kesejahteraan yang saya lihat. Dan saya berpikir kalau saya terus di sini, ya
saya pikir tidak ada masa depan dan harapan. Nah, di situ saya sudah mulai diskusi dengan teman-teman bagaimana ke depannya, tetapi selalu dikatakan sabar saja dulu, siapa tahu ada rezeki tahun ini. Karena memang kita sudah tahu info bahwa per 31 Desember itu akan berakhir yang namanya honorer. Entah itu benar atau tidaknya, tapi itu sudah isunya itu sudah kami dengar. Nah, pas tahun ini dan kebetulan bulan terakhir semester, pas pengumuman paruh waktu, di situ saya sudah tidak ada harapan. Yang tadinya 80% ingin berhenti, sekarang sudah full 100%. Sudah berniat pas masuk di tahun ajaran baru tanggal 5 Januari ingin pamit secara resmi. Jadi bukan karena hal lain, tapi memang keinginan sendiri untuk berhenti dari mengajar. Jadi memang untuk secara resmi dari sekolah tidak ada penyampaian Bu ya, tapi secara pribadi, keinginan pribadi untuk keluar. Keinginan pribadi karena umur kan sudah 38 tahun. Ya. Kalau kita berpikir secara ini saja, karena kalau saya terus menjadi guru honorer, kita tidak pernah tahu kapan ada kejelasan, ya umur semakin bertambah. Itu yang saya pikir. Jadi mending ya saya berpikir untuk berhenti saja. Ini beberapa waktu lalu Bupati Mamuju itu menepis anggapan khususnya kepada guru terkait dengan pengangkatan P3K. Itu beliau menyampaikan setidaknya 4 kali kesempatan itu diberikan kepada guru untuk seleksi mengikuti seleksi pertama di tahun 2022 dan terakhir tahun 2025. Itu Ibu mengikuti semua proses seleksi itu dari tahap 1 sampai terakhir ini? Nanti tahap tahap kedua. Tahap kedua walaupun batal ya dilaksanakan karena memang padahal itu sudah dinyatakan lulus. Iya. Tinggal mau ujian. Setelah mendengar kabar bahwa seharusnya sudah lulus dan harusnya sudah ditetapkan NIP 3K-nya itu dan batal, seperti apa? Ya pastinya sedih, kecewa karena awalnya itu pikiran kita kan akan dilihat dari lamanya mengabdi. Karena memang banyak yang saya lihat yang baru mengabdi sekitar 3 tahun, 5 tahun itu sudah lolos. Jadi besar harapan kami itu kita akan lolos di tahun terakhir ini, kesempatan kami. Tapi ternyata tidak ada. Jadi itu yang semakin menguatkan hati saya untuk berhenti dari mengajar. Ya, memang juga Tribuners informasi bahwa dalam dialog yang berlangsung antara para nakes dan guru bersama dengan Bupati Mamuju, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, kemudian juga Kepala BKPP, itu menguak suatu curhatan dari seorang guru itu mengatakan banyak honorer yang baru-baru inilah, hanya setahun 2 tahun honorer langsung lolos P3K. Dan tadi juga disebutkan bahwa memang seharusnya mereka yang memiliki pengabdian yang begitu lama yang harusnya diprioritaskan Bu ya. Tapi dan yang paling disayangkan kemarin itu P3K tahap 2 harusnya sudah lulus tapi dibatalkan sepihak oleh Bupati Mamuju. Nah Bu, kalau memutuskan untuk resign atau keluar dalam pengabdian ini, mungkin sudah berpikir apa yang akan dikerjakan setelah ini? Iya, jadi jauh-jauh hari itu kan tidak serta-merta bahwa saya mau berhenti. Itu sudah lama sekali rencana saya. Jadi untuk memikirkan ke depannya seperti apa, itu rencana saya akan buka usaha. Jadi sementara kumpul-kumpul dana untuk buka usaha rumahan. Jadi untuk mengisi waktu. Dan ingin lebih fokus lagi sama keluarga. Saya juga lihat aktif di media sosial Facebook ya, FB Pro. Dan sedikit juga saya sampaikan, lewat viralnya video saya itu, alhamdulillah banyak tawaran kerja
di beberapa sekolah, tapi saya langsung jawab saja itu karena memang saya niatnya mau berhenti mengajar. Ya, alhamdulillah banyak yang tawari, tapi memang saya mau berhenti mengajar. Jadi umpamanya kalau memang ini kan sementara jawaban Bupati adalah pengusulan dan masih menunggu persetujuan Menpan RB. Ketika nama Ibu ada di dalam daftar itu, apa yang akan Anda lakukan? Kalau memang sudah ada NIP-nya, tetap memilih untuk keluar? Iya, karena memang ya, maksudnya niatnya memang sudah mau fokus sama keluarga dan memang sudah sebelum masalah P3 KPW itu dibahas, itu saya sudah berencana jauh-jauh hari ingin fokus sama keluarga saja. Selain itu Bu, saya lihat juga di komentar dari postingan itu yang viral, itu banyak murid-murid Ibu yang mengaku sudah diajar. Bagaimana Ibu membaca-baca komentar itu? Sedih juga pasti Bu ya? Selama 1 hari itu ya menangis terus. Karena ada banyak teleponnya masuk, terus chat-chat, kenapa harus berhenti Bu? Tidak ada lagi yang ajar anakku. Karena itu kan saya sudah bilang dari tadi, di sini kebanyakan siswa saya itu keluarga. Jadi kan pasti beda cara kami mengajar, ada hubungan keluarga dengan tidak. Jadi 1 hari itu rasanya sangat sakit, tapi ya saya harus ambil keputusan karena banyak yang bilang sayang pengabdiannya sudah lama, tapi kembali lagi bahwa saya merasakan saya melalui ini semua, jadi saya yang harus ambil keputusan, jadi saya yang harus terima keputusan yang sudah saya ambil. Ya, Tribuners, itu adalah suatu ungkapan yang sangat mendalam tentunya dari seorang guru. Apalagi kalau kita tahu ya gaji honorer, mungkin bisa tahu Bu ya, selama ini mohon maaf yang didapatkan per bulannya itu berapa Bu? Awalnya itu 500 per bulan, itu pun kalau awal tahun nanti bulan keempat baru terima gaji atau 5 bulan. Pas 2025 pencairan tahap kedua ada pemotongan gaji. Ini pun mungkin jadi salah satu alasan untuk berhenti jadi guru. Enggak juga, maksudnya berpikir seharusnya kan semakin kita mau di situ bertahan, semakin mau paling tidak sejahtera lah, maksudnya memanusiakan kita sebagai guru, karena yang berperan sebagai guru itu pasti tahu rasanya mengajar seperti apa. Ya. Ini terakhir Bu pertanyaannya, mungkin ada nasihat yang ingin disampaikan kepada guru yang masih bertahan sebagai guru honorer sampai menunggu kepastian, dan juga yang telah keluar ini sama-sama rekan-rekan perjuangan yang mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, bahkan kemarin ada yang 30 tahun. Iya. Ya, pesan-pesan saya kepada teman-teman semua, rekan-rekan guru yang masih bertahan di sekolah masing-masing, semoga nasib baik menghampiri kalian semua. Keputusan sudah saya ambil untuk berhenti jadi guru honorer di sekolah saya. Kita sama-sama mendoakan saya semoga mendapatkan tempat kerja atau rezeki yang lebih baik lagi, dan begitupun dengan saya mendoakan kalian agar kalian mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Terima kasih. Ya, demikian rekan Tribuners yang dapat kami sampaikan, wawancara yang begitu mendalam tentunya, dan kita berharap nasib dari P3K para guru dan juga tenaga kesehatan yang dijanjikan oleh Ibu Bupati sebanyak 1.001 orang itu yang diusulkan, semoga betul-betul terrealisasi sehingga nantinya tidak ada lagi guru yang kehilangan pekerjaan atau tenaga kesehatan di puskesmas yang tentunya masyarakat masih membutuhkan pelayanan dari mereka. Ya, Tribuners, demikian. Sampai berjumpa lagi di program Saksi Kata, rekonstruksi peristiwa dari narasumber utama. Bersama saya, Suwandi, jurnalis Tribun Sumar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.